menjelaskan uji T dalam pengujian hipotesis. Apa sih uji T itu? Uji T atau tes T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan menurut Sugiono 2010. Bagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai uji T atau tes T? Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji T pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan koefisiensi regresi. Jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen serta individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji koefisien hipotesis, H0 sama dengan 0. Untuk itu, langkah yang digunakan untuk menguji hipotesa tersebut dengan uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan H0 dan HA. Selanjutnya, menentukan level signifikan. Kemudian, menentukan nilai T atau T hitung. Melihat nilai T hitung dan membandingkan dengan T tabel. Selanjutnya, menentukan kriteria penerimaan dan penolakan H0 sebagai berikut. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan jika signifikansi lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Rumus uji T. Rumus uji T bertujuan untuk memperkirakan perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok dengan menggunakan rasio perbedaan rata-rata kelompok atas kesalahan standar gabungan dari kedua kelompok tersebut. Pengujian data sampel statistika ini bisa Anda lakukan dengan aplikasi SPSS. Excel juga menggunakan secara manual menggunakan rumus perhitungan uji T sebagai berikut ini. Rumus uji T menurut Purwanto dan Suharyadi. Setelah mengetahui pengertian dari uji T, maka Anda sebaiknya juga mengetahui bagaimana rumus uji T dipakai oleh Purwanto dan Suharyadi. Di antaranya dengan mengetahui berapa komponen sebagai berikut ini. 1. Nilai signifikasi atau T dihitung dalam suatu label data. Nantinya T hitung tersebut akan dibandingkan dengan T tabel yang dimiliki. 2. Koefisien yang digunakan untuk melakukan korelasi dengan simbol R kecil. 3. Jumlah sampel yang dipakai disimbolkan dengan huruf N kecil. 4. Koefisien regresi yang dimiliki oleh setiap variabel. 5. Standar error yang dimiliki oleh masing-masing variabel. Menelaah analisis uji T dalam artikel penelitian pendidikan. Contoh artikel penelitian pendidikan. Sebagai suatu usaha untuk mengetahui keefektifan pemberian tugas rumah untuk meningkatkan prestasi belajar, diadakan penelitian terhadap kelompok siswa yang berjumlah 10 orang. Kepada kelompok siswa ini, pengajaran selain dikerjakan seperti biasa, di setiap akhir pengajaran diberikan tugas rumah untuk diselesaikan dan dikumpulkan pada pengajaran berikutnya. Akhir semester diadakan tes dan hasil tes tersebut dibandingkan dengan hasil tes sebelum eksperimen dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh, akan dicari apakah ada perbedaan antara nilai akhir atau post-tes dengan nilai awal atau pre-tes. Di samping sudah ada tabel penelitian. Di sana ada kasus, hasil tes 1 dan hasil tes 2. Rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah seperti di samping. Langkah penyelesaian menggunakan tabel kerja. Di samping sudah ada tabel perhitungan uji T kelompok. Menghitung D, D kuadrat, dan T. Di samping sudah ada rumus dan cara untuk menghitung D, D kuadrat, dan T. Setelah itu yaitu menguji hipotesis. Rumusnya sudah ada di samping.
Setelah ketemu hasilnya, di sana sudah ada kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara nilai akhir atau post-test dengan nilai awal atau pre-test. Selanjutnya dari rata-rata diketahui bahwa X2 sama dengan 7,5 lebih besar dari X1 sama dengan 6. Hal ini berarti nilai post-test lebih baik dari nilai pre-test. Jadi, pemberian tugas rumah itu efektif untuk meningkatkan prestasi belajar. Pengertian statistik inferensi adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistik inferensi disebut juga statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Statistik edukatif yaitu ilmu pengetahuan statistik yang bertugas mempelajari tata cara penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan populasi berdasarkan data hasil penelitian pada sampel. Pengertian, fungsi, dan tahapan. Statistik inferensi atau edukatif adalah statistik yang bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel termasuk di dalamnya teori penarikan dan penguji teori. Statistik inferensi digunakan untuk melakukan sebagai berikut. Yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, uji hipotesis. Pengertian, fungsi, dan tahapan menuliskan hipotesis. Pengertian hipotesis adalah hipotesis berasal dari kata hypo yang memiliki arti sebelum dan tesis yang maknanya pernyataan atau pendapat. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada saat diungkapkan belum diketahui kebenarannya, akan tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris (Gulo, 2000.257 Hipotesis memungkinkan kalian menghubungkan teori dengan pengamatan ataupun sebaliknya. Hipotesis berkaitan erat dengan teori. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara oleh karena jawaban yang ada merupakan jawaban yang berasal dari teori. Fungsi hipotesis. Yang pertama, untuk menguji teori. Yang kedua, mendorong munculnya teori. Yang ketiga, menerangkan fenomena sosial sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang selanjutnya, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Tahapan (langkah-langkah menyusun hipotesis). 1. Menentukan dan menyusun alat ukur instrumen. 2. Mengumpulkan data. 3. Mempresentasikan atau mengolah data. 4. Melakukan analisis data. 5. Membuat kesimpulan. 6. Membuat rekomendasi. 7. Menyusun laporan.